Halo penonton, selamat datang di podcast Smart Connection, where smart minds connect. Pada episode hari ini, kembali lagi bersama saya Patricia, dan kita akan membahas topik menarik mengenai bagaimana video call dapat meningkatkan customer experience di contact center. Tidak sendiri, hari ini saya ditemani oleh narasumber kita, Mas Agung, selaku Senior Advisory Account Executive dari KPSG. Halo Mas Agung, apa kabar Mas? Halo Mbak Patre, Alhamdulillah baik. Mbak Patre, gimana kabarnya? Tentunya baik, Mas Agung. Nah, Mas Agung kan udah banyak mengetahui tentang dunia contact center ya, Mas ya? Ya, Udah dengar-dengar udah lama juga nih terjun di industri banking, Mas. Udah berapa lama, Mas Agung? almost 10 tahun Mbak. Hampir 1 dekade ya, Mas ya? Ya, Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang 2025 nih, Mas, tahun ini, atau mungkin untuk tahun-tahun ke depannya, pasti kan perubahan customer tuh makin ada aja yang baru gitu ya Mas ya. Mungkin tren-tren juga sekarang udah beda lagi nih dari tahun sebelumnya. Mungkin ada perubahan customer yang Mas temui atau tren-tren terbaru yang bisa di-share Mas? Oke. Ya, jadi memang perubahan tren itu sekarang banyak sekali. Dan dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan pola interaksi, sehingga customer trend itu pun juga bergeser. Yang pertama adalah customer itu lebih menginginkan self-service. Jadi kalau dulu untuk menangani suatu problem dia harus ke kantor, ketemu customer service atau ketemu orang cabang seperti itu ya. Nah sekarang mereka menginginkan solving the problem itu lewat channel yang sifatnya mereka bisa self-service doing by themselves seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah perubahan customer behavior itu lebih ke arah omni-channel solution. Jadi kalau dulu hanya satu channel atau 2 channel tapi memang terpisah. Nah sekarang itu channel-channel tadi tergabung dalam satu platform. Nah kemudian yang ketiga adalah customer trend itu secara kebutuhan pasar itu 35% sudah menginginkan adanya interaksi melalui video call, dan video call ini menjadi satu tren baru. Yang sebelumnya mungkin lewat chat atau voice call, sekarang video call menjadi salah satu tren baru yang cukup diperhitungkan. Oke, menarik tadi video call ya Mas Agung ya. Oke, kalau boleh tahu video call ini di dunia contact center sendiri udah commonly known atau mungkin malah udah banyak yang pakai nih Mas Agung? Ya, jadi memang kalau dulu interaksi itu lebih lewat chat sama call ya, dan video call ini menjadi salah satu kebutuhan atau interaksi baru dalam hubungannya antara customer dengan company seperti itu, sehingga video call ini menjadi tren baru sih. Oke. Kenapa sih Mas video call itu penting? Ya, jadi yang pertama, dengan video call itu kita bisa solve the problem yang kompleks. Kemudian yang kedua, secara kecepatan dan proses solve the problem itu lebih cepat. Kemudian dalam proses engagement dengan klien lebih personalized dan lebih humanized seperti itu ya, sehingga secara customer experience itu lebih dapat. Oke, tadi jadinya untuk nge-solve problem lebih cepat, terus juga customer experience-nya jadi lebih oke gitu ya Mas Agung ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang tadi pentingnya video call, juga kan pasti banyak tantangan juga ya Mas Agung ya di video call atau implementasi video call di contact center sendiri. Boleh ceritain dikit nggak sih Mas tentang tantangan-tantangan yang mungkin kerap kali terjadi gitu? Oke, yang pertama video call itu kan based on internet call ya, internet VoIP seperti itu, voice on demand internet protocol seperti itu. Nah, dengan voice seperti itu, otomatis voice call seperti itu ya, video call itu dia membutuhkan jaringan yang stabil. Jadi kalau kita di lokasi yang berbeda, mungkin bisa jadi kecepatan jaringannya juga berbeda, sehingga kualitas video dan audionya juga akan berbeda. Nah, kemudian yang kedua adalah dari trafficnya. Jadi kalau semua proses interaksi itu di handling dengan video call, otomatis kita akan compare tuh berapa jumlah agent yang available seperti itu, sehingga video call ini memang priority untuk case-case yang kompleks, sedangkan untuk case yang lebih simple atau bisa di handle dengan chat ataupun voice call seperti itu. Oke, tadi ada beberapa tantangan ya Mas Agung ya. Kalau untuk mengatasinya gimana Mas Agung? Ya, jadi yang pertama adalah untuk mengatasi hal tersebut dari proses ini dulu end to end-nya. Jadi kita harus menentukan video call ini untuk case seperti apa.
apakah memang secara journey interaction-nya langsung di awal kita taruh video call, atau kita bisa starting dari omni chat seperti itu, misalkan lewat WhatsApp atau email atau SMS seperti itu. Nah, untuk journey kedua itu kita bisa lewat voice call. Nah, video call ini menjadi journey ketiga ketika memang mereka butuh engagement lebih untuk case-case yang kompleks seperti itu. Oke, jadi sebelum mengimplementasikan solusi video call juga kita harus tahu case penggunaannya itu untuk apa. Iya, betul. Oke, nah kalau ngomongin KPSG sendiri Mas, ada solusi video call yang emang di-develop untuk tadi mungkin menjadi jawaban untuk klien, itu gimana Mas Agung? Oke, jadi di KPSG kita memiliki RC namanya, jadi Customer Interaction Solution, dan itu single journey dalam satu platform, mencakup omni-chat, voice call dan video call. Nah, dengan adanya RC ini, customer nggak perlu pindah-pindah platform dari chatnya, kemudian voice call dan video call itu dalam satu platform saja, sehingga secara engagement bisa lebih simple, bisa lebih mengena ke customernya, secara journey-nya bisa langsung end to end. Jadi kalau misalnya mungkin di luar sana itu biasa kalau kita menghubungi perusahaan harus membuka satu app, nanti kalau berpindah lagi video call mungkin buka app lagi, kalau di RC itu nggak perlu ya, Mas Agung ya? Oke, nah kalau ngomongin RC sendiri, boleh ceritain dikit cara kerjanya nggak sih Mas? Mungkin di luar sana juga belum tahu tentang solusi video call nih, Mas Agung. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai video call ya, jadi secara journey-nya itu bisa inbound call, bisa outbound calls. Mungkin yang pertama kita bicara outbound calls dulu. Jadi kalau outbound calls itu nanti dari human agent-nya atau call center agent-nya itu akan mengirimkan link, di mana link itu nanti bisa diakses oleh customer, dia bisa join ke platform yang sama, ke video call itu. Nah, kemudian yang kedua adalah inbound. Jadi kalau case inbound ini antara si human agent dengan si customer itu dia harus memiliki platform yang sama, yaitu RC tadi. Nah, ketika sama-sama memiliki platform RC, si customer itu bisa mengenerate call-nya sehingga nanti akan masuk ke dalam inquiry atau platform si human agent tadi. Oke. Nah, kalau dari penerapannya video call sendiri ini biasanya untuk apa aja sih, Mas? Oke, jadi sebenarnya secara penerapan video call itu dia bisa multi case. Jadi untuk berbagai segmen industri, baik dari banking, FSI, FMCG, logistik, kemudian segmen industri yang lain, selama dia memiliki case interaction yang memang dia butuh share screen, butuh eskalasi secara solving the problem, itu video call ini sangat-sangat possible, baik itu untuk KYC, untuk onboarding, kemudian untuk misalkan inquiry, pertanyaan-pertanyaan mengenai produk dan lain sebagainya. Jadi itu sekarang udah instead of mungkin datang langsung, udah bisa lewat video call. Yes, betul. Oke, menarik. Kalau dampak positif, Mas, pasti kan namanya klien kalau pakai solusi pengennya ada dampak positif ya, Mas Agung ya ke depannya. Betul. Apa aja Mas dampak positif yang mungkin selama ini tuh klien ada cerita atau real case-nya mungkin, Mas Agung? Oke, dampak positifnya yang pertama adalah dengan penggunaan video call ini kita bisa yang pertama lebih fleksibel, karena video call bisa di-initiate di mana saja gitu ya. Nah, kemudian yang kedua hemat waktu dan hemat biaya, karena misalkan field agent untuk kunjungan ke nasabah perlu biaya dan butuh waktu untuk dia mobile ya, seperti itu. Nah, sedangkan video call ini mereka bisa face to face meeting dalam online call seperti itu ya, dan dia bisa lebih menghemat waktu dan biaya, dan si human agent tadi atau contact center agent tadi dia bisa memanfaatkan waktu itu untuk KPI yang lain, sehingga secara pencapaian target juga lebih optimal. Oke, jadi terbantu ya Mas Agung ya dengan adanya solusi ini, bukan hanya customer, tapi dari agent itu sendiri juga sangat ada dampak positifnya Mas Agung ya. Oke. Nah, kalau dari kliennya KPSG mungkin Mas ya udah menerapkan video call tadi, ada nggak sih case study yang mungkin menarik bisa diceritakan ke penonton semua Mas Agung? Oke. Jadi di salah satu customer kita, klien kita itu salah satu bank di Indonesia, mereka menggunakan RC video call ini untuk proses onboarding, dan ada case juga untuk proses KYC customer. Jadi kalau customer
sebelum dia mengajukan produk perbankan seperti itu, baik itu simpanan maupun pinjaman, dia bisa menggunakan video call ini untuk verifikasi nasabah. Beberapa data kredensial bisa diverifikasi melalui video call ini. Serta melalui video call ini, si customer care agent itu bisa melakukan sharing screen data-data yang memang dia butuh konfirmasi kepada nasabah. Oke. Dan mungkin juga untuk nasabah prioritas ya, karena kan tadi Mas Agung mentionnya di banking sendiri. Pasti kan kalau prioritas pengennya datang, dilayani dengan sangat cepat lah ya kalau bisa Mas Agung. Nah sekarang bahkan nasabah prioritas juga bisa by online. Kalau misalnya ada yang mau dikonsultasikan, ada yang bertanyakan, langsung by video call. Iya, betul. Jadi memang untuk penerapan di priority banking, video call ini bisa digunakan untuk update mengenai produk perbankan yang lagi hype. Atau mungkin produk investasi yang memang sekarang lagi cuan banget nih. Nah, si customer care agent tadi bisa melakukan update kepada nasabah itu melalui video call ini. Oke. Nah, kalau misalnya di luar sana mungkin ada perusahaan-perusahaan yang udah mulai melirik video call nih Mas, tapi masih bingung untuk implementasinya gimana ya gitu. Mungkin dari Mas Agung ada tipsnya mungkin Mas? Ya, jadi yang bisa dilakukan untuk proses implementasi yang pertama adalah bisa tunjuk ini rekan atau vendor yang memang dia menawarkan solusi video call ini, salah satunya KPSG. Jadi berpartner ya, berpartner, betul. Karena memang daripada mereka create solusi video call ini in-house atau di dalam tim mereka sendiri, itu pasti lebih mahal dan lebih take time seperti itu. Sedangkan dengan adanya KPSG RC Solution ini, itu solusinya sudah ready, sudah tinggal implementasi dan bisa langsung digunakan. Oke. Jadi kalau misalnya perusahaan pengen coba implement, instead of mereka harus nge-build sendiri ya Mas Agung ya. Jadi mungkin ada baiknya coba untuk berpartner. Salah satu dengan KPSG ya Mas Agung. Betul. Oke. Nah, mungkin itu aja. Tapi mungkin sebelum kita mengakhiri, Mas Agung mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan. Oke. Jadi memang perubahan behavior customer itu nyata adanya. Dulu mungkin customer sudah merasa cukup dengan chat atau voice call. Tapi memang perkembangan zaman, perkembangan teknologi sekarang memang possible adanya interaksi melalui video call. Nah, dengan adanya video call ini secara proses bisnis customer lebih efektif, dan dari sisi company juga engagement ke customer bisa lebih mengena seperti itu. Oke. Berarti dari sini kita tahu memang untuk implementasi dari video call manfaatnya banyak banget untuk customer maupun tadi untuk perusahaan, bantu agent juga ya Mas Agung ya. Dan pasti juga nanti diharapkan setelah adanya solusi ini customer experience juga bisa meningkat gitu ya Mas Agung ya. Betul. Terima kasih banyak Mas Agung atas hari ini, insight-nya sangat banyak dan menarik banget Mas Agung. Sama-sama Bapak Tri, terima kasih juga atas kesempatannya sharing di hari ini. Sama-sama. Nah, untuk penonton, terima kasih telah mengikuti podcast pada hari ini. Untuk teman-teman semua yang ingin bertanya tentang video call atau contact center, dapat mengunjungi website kami di kpsg.com atau sosial media kami di bawah ini. Dan untuk teman-teman, jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel kami. See you!